sepengalaman aku bukan orang yang pintar teman-teman aja. Sedangkan di LPK kemarin juga banyak yang setara dengan aku, tidak pintar banget, tapi berangkat semua teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Daris Putra Wongki, kuli Jepang, orang desa yang lagi nguli di Jepang. Jadi aku pengen menjawab pertanyaan lagi yang muncul di TikTok, karena TikTokku rame teman-teman. Tapi aku heran di YouTube aku ini kenapa kurang rame penontonnya. Tapi nggak apa-apa. Itu soalnya adalah nilai plus kalau rame penonton menurut aku ya teman-teman. Karena aku di sini adalah sharing tentang pengalaman dan tentang cara berangkat ke Jepang, dari jalur mana, LPK mana. Dan kalau misalnya teman-teman ingin bertanya atau ingin sharing, boleh lewat DM aku di IG aku atau langsung komen di YouTube aku dan TikTok aku teman-teman. Oke, jadi ada yang bertanya gini, katanya, Bang, kalau nggak lulus, kalau misalnya bahasa Jepangnya jelek dan N5-nya nggak lulus, apakah bisa berangkat ke Jepang, Bang? Jadi, aku mau jawab di YouTube aku ini teman-teman ya. Tapi maaf sambil ngerokok. Jadi ya teman-teman, aku cerita pengalaman aku kemarin waktu ke Jepang. Aku berangkat ke Jepang itu mulainya dari nol teman-teman, di LPK itu. Belum tahu apa-apa tentang bahasa Jepang dan tentang Jepang itu aku belum tahu apa-apa. Masih nol banget. Jadi selama di LPK itu kita belajar bahasa Jepang, kebudayaan Jepang, dan tata cara kehidupan di Jepang, cara kerja di Jepang. Banyak yang dipelajarin di LPK teman-teman. Dan selama aku belajar kurang lebih 6 bulan itu itu habis di bab 50, Mina 1 dan Mina 2. Itu sudah selesai. Walaupun belum pinter-pinter amat, tapi kita sudah tahu inti-intinya kayak hiragana, katakana, kanji dikit-dikit, dan pola-pola kalimat, cara bertanya, cara kotoba atau kata-kata orang Jepang itu sudah sedikit banyaknya kita sudah bisa untuk berbicara. Tapi belum pinter banget, tapi kita setidaknya sudah tahu lah dasar-dasarnya. Nanti kalau misalnya udah kesini dan udah di Jepang, nanti kita tinggal mengasah atau memperbanyak kotoba atau kata-kata bahasa Jepang teman-teman, kayak aku sekarang. Jadi di buku Mina 1 dan Mina 2 ini itu cuma sampai bab 50 teman-teman. Ini N5 ini ya teman-teman, menurut aku itu mudah, tapi nggak ngerti ya. Tapi walaupun aku nggak pinter ya, tapi menurut aku N5 ini sangat mudah teman-teman, karena belum banyak perubahan kalimat, belum banyak pokoknya tentang kalimat-kalimat itu belum diacak-acak, belum dimodif-modif gitu, masih bahasa baku banget. Jadi masih enak untuk ngomongnya, untuk mempelajarinya teman-teman ya. Dan nanti kalau misalnya udah di Mina Nihongo 2 itu sudah mulai agak susah, tapi nggak terlalu susah kayak N3 atau kosakata N3 menurut aku ya teman-teman. Karena N3 itu menurut aku lumayan susah, karena itu bahasa yang kata-katanya sama tapi artinya berbeda dari yang dipelajari di Mina 2 teman-teman, di bab 25 sampai di bab 26 sampai bab 50. Karena waktu aku belajar N3 itu tuh lumayan menguras otak, menguras tenaga, menguras pikiran pokoknya. Jadi aku kembali lagi ke yang bertanya tadi, itu bisa berangkat tergantung tergantung perusahaan yang kamu dapat. Itu perusahaannya mensyaratkan nggak kamu harus lulus N4 atau N3, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi nggak dari Kaisa yang kamu ikuti, dari perusahaan yang ingin membawa kamu ke Jepang. Kalau kebetulan kalau di Kaisa aku, di perusahaan aku yang kemarin ngerekrut aku itu, jadi mereka tidak membatasi harus N sekian. Itu tidak teman-teman. Walaupun masih N5, N4 itu bisa berangkat teman-teman. Jadi gitu ya, masih bisa berangkat. Tapi setidaknya itu kita sudah tahu nulis, sudah tahu membaca, sudah tahu sedikit-sedikit bahasa Jepang. Tidak
maaf nih ngomong, tidak terlalu bodoh gitu tentang Jepang. Dan kalau misalnya kita nggak ngerti-ngerti banget, bakal banget di N5, itu bisa dipastikan itu tidak bisa berangkat ke Jepang, teman-teman. Serius, tidak bisa berangkat ke Jepang. Karena di Jepang ini kita kan disuruh misalnya, ini dari Sang, taruh ke sana, tolong ambil itu bawa ke sini, tolong ambil ini bawa ke sana. Kalau misalnya kita pola-pola kalimat yang dasar saja kita tidak tahu, nanti di Jepangnya kita nggak bisa apa-apa kan. Itu pasti otomatis tidak berangkat. Tapi kalau misalnya N5, N4 itu kalian sudah sedikit banyaknya kalian sudah paham, itu pasti bisa berangkat walaupun tidak ada sertifikat SSW atau harus lulus N ini itu enggak. Dan itu tergantung kaisanya kalian, teman-teman ya. Tapi kebanyakan anak pemagang itu tidak harus memenuhi persyaratan tersebut. Nanti kan di setiap bulan atau setiap minggu nanti kita kan di LPK itu kita dites berkaiwa atau bercakap-cakap, ngobrol gitu kan. Nah, nanti bisa di situ dilihat, nanti senseinya melihat kita sudah bisa belum berangkat ke Jepang atau bagaimana. Tapi sepengalaman aku bukan orang yang pintar, teman-teman aja. Sedangkan di LPK kemarin juga banyak yang setara dengan aku, tidak pintar banget. Tapi berangkat semua, teman-teman. Berangkat semua. Karena apa? Dari awal pendidikan sampai selesai pendidikan, dia rajin masuk terus. Dia tidak pintar, kita tidak pintar dalam bahasa Jepang. Tapi pasti selama 6 bulan itu, kalau kita masuk terus, kita belajar terus, pasti bisa, teman-teman. Nggak mungkin nggak bisa ya. Karena aku sendiri, pengalaman aku sendiri, aku bodoh banget masalah pelajaran, masalah belajar aku bodoh banget. Tapi setelah aku jalanin, aku belajar terus, walaupun jarang-jarang, nggak setiap hari belajar. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa untuk berbicara, terus mendengarkan instruksi orang Jepang ngomong, mereka minta apa, mereka apa sih maunya, apa mereka nyuruh apa sih, itu udah bisa, teman-teman. Karena setiap hari yang didengar itu mustahil kalau kita nggak bisa. Dan kalau misalnya aku nggak bisa, misalnya dia suruh apa, misalnya aku nggak tahu banget, nanti sampai rumah pasti aku cari itu dia tadi ngomong apa sih, pasti gitu, teman-teman aku ya. Jadi saran aku untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, itu di LPK bener-bener dimanfaatin. Dan kalau belum dapat panggilan atau belum dapat job, itu dimanfaatin banget waktunya untuk belajar bahasa Jepang, teman-teman. Karena di Jepang itu kita kalau nggak bisa bahasa, walaupun kita berangkat tapi kita nggak bisa bahasanya, nanti di sini kita bakal keteteran, bakal diamuk sama orang Jepang, atau orang Jepang yang kesel sama kita karena kita diperintah, kita diomongin, kita nggak ngerti-ngerti. Ya kurang lebih begitu ya jawabannya, teman-teman. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan seputaran Jepang atau seputaran LPK, bisa di komen di bawah atau langsung DM aku di Daris_akap atau ke TikTok aku Daris Putra Wongki, sama kayak YouTube aku. Jamatane, arigatou gozaimasu.